Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, khususnya buat rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus atau mendapatkan penempatan. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, yang pertama admin sekedar ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semua terkait pengumuman kelulusan pasca sanggah itu akan dimulai pada tanggal 9 sampai dengan 10 April. Nah, bisa kita lihat di poin atau di nomor 5 rekan-rekan ya. Nah, di nomor 5. Jadi rekan-rekan itu siapkan saja berkas atau dokumennya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Angka-angka penting P3K Guru 2022, jangan terburu-buru potong kambing. Jangan terburu-buru potong kambing maksudnya syukuran mungkin ya. Ini kebetulan informasinya hari ini Senin 27 Maret 2023, tepatnya pada jam 8. Jadi ini masih sangat baru. Pengumuman kelulusan pasca sanggah seleksi P3K Guru 2022 akan dilakukan pada 9 sampai 10 April. Tahap berikutnya yakni pengisian DRH NI P3K pada 11 sampai 30 April. Jadi sehari habis ya atau selesai pengumuman kelulusannya itu langsung pengisian DRH. Disusul usul penetapan NIP 3K Guru yakni pada 24 April sampai 18 Mei 2023. Berikut ini angka-angka penting seputar seleksi P3K Guru 2022, maksudnya formasi P3K Guru 2022 seperti disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dalam hal ini Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani pada tanggal 26 Maret. 250.520 guru honorer mendapatkan penempatan. Formasi yang disiapkan dalam seleksi P3K Guru 2022 sebanyak 319.029. Namun yang terisi sebanyak 250.320, sehingga ada sisa formasi 68.709. Jadi sisa formasinya cukup banyak rekan-rekan ya. Prof Nunuk menyebutkan sebanyak 250.320 guru honorer sudah mendapatkan penempatan pada seleksi P3K 2022. Dari jumlah tersebut sebanyak 130.882 diantaranya adalah P1, yakni guru lulus passing grade seleksi P3K 2021 yang saat itu tidak mendapatkan formasi. Jadi P1 itu sudah ada 130.000 rekan-rekan ya, yang mana totalnya itu ada 193.400 berapa gitu rekan-rekan ya. Cukup banyak juga. Namun 130.000 diantaranya sudah mendapatkan penempatan. Selanjutnya ada P2 yaitu K2 yang mengikuti seleksi observasi sebanyak 8.442 yang mendapatkan penempatan hanya 7.510. Ada P3 184.000 guru honor negeri, namun yang mendapatkan penempatan adalah 108.171. Selanjutnya ada P4 atau pelamar umum yaitu guru honor negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Terus ada guru swasta, ada yang lulusan pendidikan profesi guru atau yang PPG, yang mana mereka hanya menggunakan sertifikat pendidiknya, mengikuti seleksi kompetensi sebanyak 32.788 dengan jumlah kelulusan sebanyak 3.757. Jadi dari 250.320 guru honorer yang mendapatkan penempatan, 130.882 P1 bukan P3. Ini bukti keberpihakan pemerintah kepada P1. Ini kata Dirjen. Yang ketiga, 3 penyebab formasi tersisa hingga 68.000. Jadi di sini diuraikan juga penyebabnya. Ada 3 katanya. Formasi yang disediakan yaitu 319.029. Setelah proses seleksi berjalan hingga saat ini yang terisi sebanyak 250.320. Ini jumlah dari dari P1 sampai dengan P4 rekan-rekan ya. Itu perlu juga dipahami 250.000 tersebut. Sehingga sisa formasi 68.709. Jadi ada 68.709 dari 319 kuota. Dirjen Nunuk mengatakan sisa formasi seleksi P3K Guru 2022 disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, ada formasi yang tidak ada pendaftarnya dan paling banyak daerah timur. Paling banyak daerah timur, mungkin termasuk yang Papua, Maluku begitu rekan-rekan ya. Kedua, kelulusan pelamar umum sedikit. Jadi yang P4 itu sedikit sekali yang lulus katanya. Kurang dari formasi. Ketiga, jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar P1 sampai P4. Jangan terburu-buru potong kambing. Prof Nunuk mengingatkan, para peserta seleksi P3K Guru 2022 yang sudah mendapatkan penempatan belum tentu semuanya mendapatkan NIP. Nah, ini kata kunci dari informasi yang disampaikan ini sebenarnya rekan-rekan ya. Nah, belum tentu semuanya mendapatkan NIP. 250.320 guru honorer ini baru mendapatkan penempatan ya. Bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SK P3K, kata Prof Nunuk Suryani Minggu 26 Maret. Jadi jelas rekan-rekan ya, meskipun jumlah yang lulus itu ada 250.320, itu belum tentu. Itu belum tentu rekan-rekan ya, semuanya mendapatkan NIP. Tapi semoga saja, ini kan masih dikatakan belum pasti, tapi bisa saja rekan-rekan ya. Pasalnya, setelah tahap pengisian DRH dan usul penetapan NIP, Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan melakukan pemeriksaan data-data yang masuk, apakah valid atau tidak. Nah, misalnya rekan-rekan ya, admin contohkan misalnya terkait ijazah. Misalnya ijazahnya apakah sudah sesuai dengan formasi yang dia pilih. Bisa saja rekan-rekan ya, bisa saja tidak sesuai. Atau serdiknya bagi P4 misalnya, serdiknya apakah sudah sesuai dengan formasi yang dia pilih. Seperti itu. Jika misalnya tidak sesuai pada saat dilakukan verifikasi, nah itu akan terjadi juga pembatalan. Akan terjadi pembatalan atau biasa kita sebut dengan istilah TMS atau tidak memenuhi syarat. Ya, rekan-rekan ya, ada juga masih ada istilah tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai antara dokumen atau berkas dengan formasinya. Pengalaman dalam seleksi P3K 2021 cukup banyak berkas honorer yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini juga kembali diingatkan, cukup banyak berkas honorer yang tidak memenuhi persyaratan sehingga BKN tidak menerbitkan NIP. Pengumuman pasca sanggah bukan jaminan sudah pasti dapat NIP P3K. Sebab bisa saja, nah ini sudah disampaikan ternyata, bisa saja pemberkasan pelamarnya tidak memenuhi syarat alias TMS. Ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, yaitu Pak Suharmen. Nah, memang benar sekali rekan-rekan ya, banyak rekan-rekan di tahun 2021 itu gagal menjadi ASN P3K karena terkendala adanya dokumen. Termasuk yang P3, hati-hati juga kalau misalnya dia itu dikategorikan P3 dan ternyata dia itu kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun masa kerjanya, tapi begitu pendaftaran dia terbaca sebagai P3, nanti akan dicek lagi verifikasi akan dicek lagi dalam validasi dokumennya semacamnya rekan-rekan ya. Apakah betul-betul itu P3 atau tidak. Itu akan dicek kembali. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini kembali kita diingatkan terkait hal itu. Karena itu Dirjen GTK Nunuk Suryani mengimbau para guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan agar tidak jemawa. Nah, ini benar juga rekan-rekan ya. Jangan jemawa. Lebih baik menunggu hingga proses pemberkasan selesai dan SKP 3K di tangan. Prof Nunuk berpesan, kalau sudah mengantongi NIP P3K dan SK, barulah guru P3K bisa mengadakan syukuran. Nah, alias potong kambing atau apalah. Ya, karena bahasa yang sering kali digunakan di tahun 2021 itu potong kambing ya, bagi yang syukuran, melakukan syukuran. Jadi ini benar juga apa disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani. Yang mau potong kambing sabar saja, tunggu NIP dan SK di tangan baru syukuran. Kuota P3K Guru 2023. Prof Nunuk menyebut, jumlah total guru honorer menjadi ASN P3K sebanyak 544.180. Nah, pada seleksi guru P3K Guru 2023, formasi yang dibutuhkan sebanyak 1.286. Jadi jelas ya. Dia mengatakan jika kuota P3K Guru 2023 tersebut bisa terisi penuh, maka masalah honorer bisa tuntas. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi kuota untuk guru, jadi ini khusus untuk guru jumlahnya memang sangat besar. Ini rekan-rekan ya, ada 600.000 lebih. Jadi
Ini ada pesan penting dari Ibu Nunu buat rekan-rekan semua. Silahkan bersabar dulu. Silahkan bersabar dulu. Tunggu sampai proses pemberkasan selesai. SK P3K sudah di tangan, baru melakukan syukuran. Nah, ini rekan-rekan ya. Atau potong kambing. Jadi ini hal yang penting buat rekan-rekan semua pahami. Jadi 250.000 tersebut belum fix untuk mendapatkan NIP semuanya, karena bisa saja jatuh dalam pemberkasan. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.